Selamat good afternoon, Mr. Dias. Masih nge-mute kayaknya ya, Sir. Oke, apa kabar Matthew? Sehat-sehat? Sehat, sehat Pak. Oke. Berapa banyak yang hadir Matthew? Untuk saat ini sih ada 21. 21 ya. Termasuk saya dan Bapak, jadi kisaran 19 orang. Oke. Waktunya berapa lama Matthew? Waktunya sampai jam 3 ya. 2 jam ya? Ini Pak ya, jam Dari jam 1 sampai jam 3 ya? ya. Kurang lebih 2 jam ya? Ya. Oke, so kita bisa mulai mungkin ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Matthew. Oke, Selamat silakan, siang Pak. saudara-saudara. How are you doing? Sehat-sehat semua? Do you all hear me? Please answer me. Do you all hear me, guys? Sehat, sir. Oke, good. Berarti suara saya terdengar dengan baik ya. So let's start dengan responsi ya. So I'm going to share my screen. Let's see where is my screen. This one. This is my screen. Okay, so let's start from the beginning. All right. Okay. Okay, first thing first ya. So let's see apa yang sebenarnya terjadi dalam proses computer vision. Ya, seperti yang Anda lihat di very first step ya, kita punya yang namanya image acquisition. Saya kira dalam mata kuliah computer vision di bagian introduction kita punya materi isinya mostly adalah image acquisition. Bagaimana cara memvisualisasikan gambar ya, bagaimana gambar kemudian terbentuk, lalu kemudian ini yang bagian yang penting ya, bagaimana analog input ya itu dikonversi menjadi digital input. Oleh karena itulah ketika dia sudah menjadi digital input, di sini kemudian keluar kita atau mungkin coding yang kita buat itu melihat gambar itu sebagai sebuah array, ya, two-dimensional array dengan jumlah bit per pixel rata-rata itu in general 8 bit per pixel. Ya, jadi mungkin ada 3 bit per pixel, mungkin ada 8 bit per pixel, mungkin ada 5 bit per pixel. Even sekarang di dunia kedokteran dan mungkin luar angkasa ya, NASA ya, itu sudah menggunakan 12 bit per pixel. Ya, can you imagine ya how high ya the resolution of the image ya. Nah, mungkin just to check your understanding, maybe I can ask siapa nih yang bisa saya? Mungkin saya tanya Indah Putri Budiman ya, Indah Putri Budiman. Kalau gambar itu di konversi analog ke digital conversion, Anda ingat nggak prosesnya ketika melakukan konversi itu analog ke digital ngapain aja? Indah, are you there? Indah, are you with me? Please answer me. Indah, are you with me? Oh iya. Oke, Jason deh, Jason Cornelius Sigitomo. Jason. Jason. Halo, Sir. Oke, jawaban Anda apa, Jason? Boleh diulang pertanyaannya, Sir? Oke. Ya, ini mostly pengalaman saya mahasiswa cuma hearing ya, tapi tidak listening ya. Sehingga seringkali pertanyaan yang sama harus diulang-ulang ya. Kenapa? Karena mahasiswanya tidak mendengarkan dengan baik ya. Mendengarkan tapi tidak dengan baik ya, atau istilahnya tidak menyimak. Sorry Pak, saya baru masuk juga Pak. Oke, fine. Ya, sekarang kalau saya input gambarnya analog dirubah ke digital.
Prosesnya gimana? Analog ke digital. Apa saja yang dilakukan? Jadi gambarnya analog, dimasukin terus mau diubah jadi digital. Ya, Hmm. Prosesnya gimana? ya. Paling tidak ada 2 tahap proses. Apa saja itu tahap proses? Ingat nggak? Hmm. Itu saya masih belum pernah dengar itu Belum masalahnya. pernah dengar ya. Oke. Oke, mungkin ada yang mau sharing? Ini Fernando Asikin ada di sini. Ini Fernando Asikin kalau nggak salah juga kelas saya nih. Fernando, Ya Pak, halo. Anda ikut lagi? Ngapain ikut lagi? Nggak apa-apa Pak, pengen ikut Anda, saya. Anda udah dapat versi yang lebih lengkap dari saya. Kenapa Anda ikut lagi? Masih belum puas Fernando ya? Oke, mungkin saya tanya, jangan tanya Fernando deh, tanya Roberto Scadinata. Roberto? Roberto? Roberto, are you with me, Roberto? Oh, dear. Oke. Kalau Chris Morgan Sintaro, Chris Morgan? Chris, Ya Pak, apa ya. jawaban Anda, Chris? Belum pernah dengar sih Pak. Belum pernah dengar ya? Ah, Oke, nggak apa-apa. Michael Enrico Setianto, Ya Michael, Pak, ya Pak. jawaban Anda apa, Michael? Nggak yakin sih Pak. Apa tuh nggak yakin? Apa yang Anda nggak yakin? Eh, Prosesnya ya, gimana ya? Eh, Masih agak bingung juga sih soalnya. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi yang saya tanya ya? Rico Nelson, misalnya Rico Nelson. Rico? Oh. Ini mungkin kalau boleh saya tanya, selain Fernando Asikin ya, yang lain tuh dari kelas yang sama atau kelas yang berbeda-beda? Please answer Kelasnya me. beda, Pak. Kelasnya beda. Elizabeth, kalau Anda dari mana Elizabeth? Dosen Anda siapa? Pak Iman, kalau nggak salah namanya, Pak. Iman Suwandi ya? Iya, biasanya dia ngajar pakai bahasa Inggris sih, Pak. Saya nggak bisa terlalu dengerin, soalnya gema banget. Oh gitu ya. Oke. Yang lain selain Pak Iman siapa lagi yang ngajar? Ada yang dari kelas lain nggak selain Pak Iman? Oke, no problem. Alright, jadi digitization itu adalah bagian yang sangat penting dari image acquisition ya. Kenapa saya bilang penting? Karena umumnya Anda kadang-kadang perlu melakukan resampling dari gambar. Ya, jadi kalau saya ulang ya, bagaimana proses digitisasi sebuah gambar? Langkah pertama adalah gambar itu ya di masa lalu, bukan di masa sekarang, atau secara umum gambar itu inputnya adalah analog. Ya, karena Anda mengcapture gambar ya dari sebuah kamera, itu sebenarnya waktu gambar itu masuk ke kamera itu berupa signalnya berupa gelombang cahaya, kemudian dikonversi ke gelombang listrik. Nah, jadilah gelombang listrik, tapi masih analog. Nah, kemudian dari analog itu baru dikonversi ke digital. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Ada 2 cara. Yang pertama dia menggunakan, di sampling dulu datanya. Jadi mungkin istilahnya didiskritisasi ya. Di sampling, didiskritisasi. Jadi kalau ada sinyal kontinu gitu ya, ada sinyal kontinu, dia dipotong-potong, dichopping, kayak kita motong wortel gitu ya, kita chopping, itu namanya sampling. Nah, makin rapat frekuensi sampling, makin bagus nanti gambarnya, makin teliti ya. Nah, kemudian setelah Anda sampling, baru kemudian
tiap data itu, tiap amplitude dari signal itu kita menyebutnya digitisasi. Ya, dengan kata lain ada bukan digitalisasi. Dengan kata lain itu dari analog dikonversi ke digital. Kita menyebutnya dikuantisasi. Jadi mula-mula di sampling ya dengan cara dicacah, setelah dicacah amplitudenya kita kuantisasi. Nah, proses kuantisasi tergantung Anda mau berikan dia berapa bit per pixelnya. Ya, jadi waktu Anda sampling itu Anda dapat amplitude ya, tiap titik yang Anda sampling itu dapat amplitude. Nah, amplitude-nya itu kita kuantisasi. Nah, proses kuantisasinya mau pakai berapa bit? Kalau Anda pakai 3 bit per pixel misalnya, 3 bit per point, kira-kira Anda akan punya variasi intensitas berapa? Ada yang tahu nggak? 3 bit per pixel. Itu jadi berapa? 0 sampai 8, Pak. Ya? 0 sampai 8. 0 sampai 7. Oh ya, sampai 7, tapi 8. Ya, 0 sampai 7. Karena kita start dari, memang betul, total variasinya 8. 2 pangkat 3. Tapi kalau kita bicara intensitasnya, rentangnya dari 0 sampai 2 pangkat 3, ya, dikurang 1. Nah, jadi 7. Nah, kalau 8 bit, maka kita punya 0 sampai berapa, Jonathan? Sampai 255, Pak. Sampai 255. Excellent. Nah, umumnya sekarang gambar-gambar digital yang ada di komputer kita, itu in general itu 8 bit per pixel. Jadi kalau Anda klik titiknya, Anda lihat intensitasnya, Anda akan punya variasi 0 sampai 255. Ya, itu adalah output dari proses pertama. Nah, once dia masuk ke sini, ya, ke tahap yang kedua, namanya image processing. Nah, di dalam image processing, kita melihat gambar, sudah melihat secara matematik ya, itu sebagai sebuah array 2 dimensi. Nah, tinggal ukurannya mau berapa? Mau 256 kali 256, 512 kali 512, 1024 kali 1024, atau ukurannya sembarang, misalnya 400 kali 500 gitu. Tapi dalam konteks image processing kita melihat gambar sebagai sebuah array. Ya, array 2 dimensi di mana setiap elemen array itu rentangnya 0 sampai 255 kalau dia 8 bit. Nah, kita menyebutnya itu sebagai sebuah grayscale images. Gambar-gambar grayscale. Karena 8 bit per pixel. Nah, kalau gambar-gambarnya color, maka dia menjadi 24 bit per pixel. Nah, dalam hal ini Anda boleh mengatakan color-nya apa ya, gitu. Karena dia gabungan dari red, green, dan blue. Tapi dalam grayscale image, Anda jangan ngomong color-nya, tapi Anda mengatakan intensitas ya. Intensitasnya dari 0 sampai 255. Nah, di kuliah kita ya, setelah ada introduction ya, ada image formation, ada digitization. Ini ada yang namanya image processing. Image processing itu ada 2 pertemuan kalau nggak salah. Pertemuan 2 dan 3. Isinya apa di pertemuan 1 dan pertemuan 2 dan 3? Pertemuan 2 itu mostly dia membahas point based processing. Jadi kalau ada gambar, kita visit ya, pixel demi pixel, kemudian kita proses titik itu. Tes. Halo, tes. Bapaknya Ini putus ya? bapaknya freeze ya? Iya, bapaknya Ya, nge-freeze. sorry, ini kayak Iya. bapaknya ada gangguan koneksi ya. Oh, gue kira gue yang internet Anda. Oke, makasih. Kita tunggu aja bentar.
Matt, nanti ini di record terus di-share kan ya? Ini harusnya sih nanti recordannya di-upload di YouTube ya. Jadi paling nanti bakal dikirimnya atau dicek aja ke YouTube Tim Binus. Oke. Thank you. Oke, sip. Thank you, Matt. Jadi ini sebenarnya Pak Dia sudah balik ya. Ya, betul. Saya kata di First Media saya kok tiba-tiba down ya, padahal biasanya nggak pernah down. Tiba-tiba dia ada down, jadi saya kebingungan sekarang. Saya pakai tethering, tapi nggak tahu nih sinyalnya cukup apa enggak. Tapi coba kita percepat aja poin-poinnya. Tadi kita mau, jadi kita share lagi, mungkin kita ulang. Tadi kita ada di mana? Ada di sini ya. Kita share, oke, good. Ya, jadi ada di sini ada point based, ada area based processing ya, yang sering disebut dengan linear filtering, di mana operasi utama dari linear filtering adalah konvolusi. Jadi please make sure you know ya how to perform convolution ya between kernel and the images gitu. Jadi kalau Anda nggak paham bagaimana melakukan konvolusi, Anda nggak akan bisa melakukan proses filtering. Padahal filtering itu adalah salah satu proses yang mungkin esensial dalam computer vision. Ya, jadi kita boleh lihat, misalnya sekarang kita coba lihat di sini ada dua ya, point based sama area based processing. Nah, berikutnya Anda belajar yang namanya edge detection. Nah, edge detection itu maksudnya adalah kita pengen mengekstrak local features. Ya, edges di sini. Ya, edges. Tapi sayangnya edges itu
dia tidak invariant ya terhadap geometric transformation. Dia tidak invariant terhadap yang namanya photometric transformation. Just to check, apakah Anda ngerti istilah geometric transformation? Mungkin saya boleh tanya ke siapa di sini? Saya tanya ke, ini ada Keja Natania ikutan di sini. Ngapain Keja ikut? Anda udah nggak perlu ikut lagi, Keja. Ya, tadi ada Fernando, ada Keja. Oke, saya tanya mungkin Nathaniel Kevin. Nathaniel, are you there, Nathaniel? Oke, nggak ada. Oke, di sini ada edges, tapi edges tidak menjanjikan dia invariant ya terhadap geometric transformation. Geometric transformation itu apa isinya? Ada bagaimana kalau gambar satunya di rotate? Bagaimana gambar di translasi? Ya, jadi rotasi, translasi, scaling up itu adalah bentuk dari geometric transformation. Sementara yang namanya photometric transformation itu adalah perubahan brightness. Brightness tidak uniform di seluruh permukaan gambar. Mungkin ada different exposure. Ya, kalau Anda punya dua gambar, cahaya datang dari sebelah kiri, maka mungkin gambar kiri lebih terang daripada gambar kanan. Itu namanya gambar dengan different exposure. Ya, itu kita menyebut dikategorikan sebagai photometric transformation. Ya, gambar kiri dan kanan fotometriknya beda. Kalau apa namanya geometric transformation, gambar kiri dan kanan itu perbedaan dalam posisi ya dalam geometrik. Nah, jadi di sini ada edges. Nah, yang terkenal barangkali adalah Kenny Edge Detector di sini ya. Jadi di sini Anda mesti paham konsep point processing, terutama contrast enhancement dengan histogram. Ya, jadi ada proses histogram equalization atau histogram transformation di sini. Jadi konsep itu esensial, jadi mesti Anda pahami betul. Di sini ada edge detection, ya. Ya, tentu. Oh, sorry, di sini selain tadi ada point processing, ada area base ya. Jadi ada linear filtering. You have to make sure yourself you do understand the filtering process dengan konvolusi. Jadi Anda gali itu konvolusi gimana prosesnya ya. Nah, di sini tadi ada edges. Kalau nggak salah di kuliah kita mengedepankan Kenny Edge Detector. Kenapa? Karena Kenny itu boleh dibilang the leading edge detector ya dari semua yang ada ya. Oleh karena itu edges. Tapi berikutnya dia nggak pakai tekstur, tapi kita kemudian memperkenalkan corner. Kenapa kita pilih corner sebagai local features? Karena corner dia ya kalau edges tadi dia tidak invariant ya terhadap geometric transformation. Dia mungkin invariant terhadap brightness, terhadap exposure, karena dia kan berupa edges ya, berupa line gitu. Jadi dia relatif tidak terpengaruh oleh brightness. Tapi dia tidak invariant terhadap geometric transformation. Padahal in most cases kita dealing dengan gambar-gambar yang dia invariant, yang dia berubah-ubah dalam posisi geometrik ya. Gambar satunya jadi reference, gambar duanya mungkin diputar, ditranslasi atau di zoom misalnya. Nah, oleh karena itu di sini diperkenalkan Anda dengan konsep Harris corner ya. Jadi di sini bagaimana proses image formation, Anda diperkenalkan proses digitalisasi. Di sini ada proses point dan area base ya. Di sini kemudian ada edges dan corner. Nah, dari sini ya Anda baru bisa melakukan proses klasifikasi dan interpretasi di sini. Saya kira sampai pertemuan 6 mostly kita menggunakan fitur untuk keperluan image matching. Nah, jadi very clear ya. Kalau ditanya ujian Anda pasti nggak jauh dari apa yang saya ngomong tadi. Ya, ada point processing dan area based processing. Point processing isinya apa di dalam sana? Apa yang menjadi main issue dari point processing?
Main isunya adalah contrast enhancement. Nah, contrast enhancement yang populer apa? Histogram equalization, misalnya begitu. Nah, kemudian di area based processing, linear filtering, itu biasanya digunakan buat namanya filtering untuk menghilangkan noise. Jadi ada low pass filtering di sana. Mungkin pakai box filter, mungkin pakai Gaussian filter. Nah, baru kemudian ada Kenny edges detektor dan Harris corner. Baru kemudian Anda melakukan klasifikasi dan interpretasi. Di sini mostly adalah yang baru kita sentuh adalah image matching. Ya. Oke, nah kita coba sekarang masuk satu persatu. Ya, ini adalah point processing. Jadi very clear. Ya, Anda punya input image. Jadi kalau Anda melihat gambar seperti ini adalah input. Yang ini adalah output. Ya, ini input, ini output. Nah, kalau dia ini Y sama dengan X ya, itu artinya output sama dengan input. Jadi berapapun input, maka outputnya sama dengan input. Karena di sini garisnya adalah Y sama dengan X. Tapi kalau Anda naikkan sedikit, ya, ini Anda lihat slope-nya beda ya. Mula-mula dia di sini, Anda naikkan slope-nya, itu jadi seperti ini. Nah, ini karena slope-nya lebih besar dari 1, maka kita sebut stretch. Kontrasnya kita rentangnya kita lebarkan. Ya, di samping kemudian dinaikkan ya. Ini namanya contrast stretching. Jadi hasilnya kalau Anda lihat mula-mula seperti ini, bagian yang lain nggak disentuh, bagian yang lain input sama dengan output. Tapi di bagian tengah sini itu outputnya menjadi lebih besar dari inputnya karena menggunakan fungsi transformasi yang ini ya. Jadi dari rentang 28 sampai 75 itu bisa berubah menjadi mungkin di sini bisa jadi dari 28 sampai 255. Berarti Anda stretch kan dari 28 ya sampai 75 sekarang berubah menjadi 28 sampai 255. Itu namanya di stretch. Nah, sehingga bisa Anda lihat bagian gelap itu sekarang terkuak ya. Terreveal gitu, terkuak, gambarnya menjadi kelihatan di dalam yang gelap tadi, oh ada pintu ternyata, atau jendela, I'm not sure ya. Nah, ini namanya contrast stretching. Kalau slope-nya dikecilin, ya menjadi lebih kecil dari 1, itu namanya contrast shrinking. Kita shrink ya. Ya, kita kalau tadi rentangnya kita lebarin, sekarang rentangnya kita kecilin. Itu namanya shrink gray level ya. Nah, bagian yang penting dari point processing saya katakan tadi, oh ini masih point processing ya, Anda memodify intensity. Ya, Anda kalikan intensitinya, misalnya Anda pengen naikkan kontras 50%. Anda kalikan aja intensitasnya, Anda kalikan 1,5. Itu naikin image kontras, tapi kita perlu klaim karena bisa jadi yang 200 kali 1,5 kan 300 ya. Nah, 300 itu nggak bisa Anda visualisasikan karena Anda hanya bisa menayangkan pixel 0 sampai 255. Nah, oleh karena itu diklaim. Anda lihat ini. Kalau dia lebih besar dari 255 itu diklaim jadi maksimum 255. Nah, ini contoh dari modifikasi intensitas dan clamping. Kemudian kalau ini adalah histogram equalization ya. Ini adalah input histogramnya ya. Kalau Anda lihat, ngomong-ngomong ini siapa tadi? Nathaniel ya. Oke, ngomong-ngomong ini kalau saya kembali ke Indah. Indah, are you already there? Indah? Indah? Oke. Jason Cornelius Sugitomo. Jason, saya balik ke Anda, Jason. Ini gambar, ini data berapa ini ya? Berapa bit ya gambarnya ya, Jason? Sebentar Pak, saya lihat dulu Pak.
Oke, fine. Ini gambar 3 bit, Jason. Ya, Anda lihat 0 sampai 7. Ini adalah intensitas 0 sampai 7, Anda punya 3 bit. Yang ini adalah frekuensi. Ya, kalau Anda belajar histogram, pasti Anda dikasih tahu. Ada frekuensi, tapi frekuensi itu menghitung jumlah kemunculan, ya, intensitas pixel yang sama dalam satu gambar, ya. Jadi Anda walk through, ya, titik demi titik, pixel demi pixel, lalu yang jumlah intensitasnya sama yang nilai intensitasnya sama Anda jumlahkan. Kemudian Anda normalize dengan total jumlah pixel. Nah, ini adalah frekuensi, ya, dari dari pixel yang ada. Tapi sudah dinormalize, ya, dengan jumlah total pixel. Nah, ini kalau dijumlahkan dia harus berjumlah 1. Ya. Nah, ini kemudian ini namanya cumulative distribution. Ya, cumulative distribution adalah menjumlahkan, namanya kumulatif, ya, menjumlahkan distribusi. Ini kan distribusi nih, ya, dijumlahkan. Anda lihat ini sigma, ya. Sigma dari PFK. Ya, ini kita jumlahkan, jumlah pertama 0,19, jumlah kedua 0,25, ya. Jumlah kedua 0,25 tambah 0,19 dan seterusnya, ya. Sehingga totalnya 1. Nah, di sini Anda kemudian melakukan konversi. Ya, dikalikan dengan nilai total intensitas, ya, bukan total. Nilai maksimum intensitas. Karena Anda menggunakan 3 bit, Anda punya nilai maksimum 7 di sini. Nah, jadi G Matilda L di sini itu dikalikan dengan 7, Anda dapatkan GL. Nah, baru GL Anda lihat hasil perkaliannya 0,19 dikali 7 dapat 1,33. Tapi karena pembulatan ke bawah dapat 1 di sini. Nah, sehingga jumlah yang 0,19 ini, ya, itu akan mengisi yang nilainya 1. Begitu juga yang 0,44. Kalau Anda kali 7 dapatnya 3,08. Ini jadi 3. Maka ini akan mengisi ya kan, Anda lihat di sini 3, ini 3 itu 0,25, ya, dapat 0,2, dapat 3 dan seterusnya. Nah, ini, ya, itu kemudian Anda plot ulang, ya, histogramnya. Ya, Anda bisa lihat di intensitas 0 nggak ada histogramnya. Di 1 ada 0,19. Jadi yang tadinya ada di 0 dia bergeser muncul di 1. Ya, kemudian 0,25 yang tadinya ada di 1, ya, sekarang muncul di 3. Nah, tapi ini maksudnya terjadi stretching, ya, terjadi distribusi intensitas yang lebih merata. Ya. Jadi dari sini berubah jadi ini. Ya, ini adalah histogram equalization, sehingga gambarnya tentu saja yang ini low contrast. Ini menjadi good contrast, ya. Ini bad contrast. Kenapa dibilang bad contrast? Karena Anda lihat ini mostly intensitasnya itu berada di sebelah kiri. Mostly dia dark, jadi dia bad contrast. Kalau intensitasnya mostly ada di sebelah kanan, dia juga sama low contrast karena dia high exposure. Ini high exposure, kalau di sini low exposure. Ini dark, ini terlalu terang, ya. Nah, kita menginginkan supaya bagus kontrasnya, ini dirata-ratakan. Kira-kira demikian. Ini adalah histogram equalization. Ya, jadi kita bisa melakukan contrast enhancement dengan mentransformasikan histogram. Dari sini berubah jadi ini. Fungsi transformasinya mana? Fungsi transformasinya adalah CDF-nya, ya. Cumulative distribution function-nya itu adalah fungsi transformasinya. Jadi Anda tinggal kalikan frekuensi, ya, histogram itu dikalikan yang namanya cumulative distribusi, jadilah sebuah distribusi yang baru. Ya. Nah, ini kalau ini adalah linear filtering dengan menggunakan kernel, ya. Jadi you have to make sure yourself, ya, you know how to operate
di convolution between kernel dengan images. Ya, kuis saya di beberapa kelas tampaknya masih belum paham bagaimana melakukan konvolusi. Padahal ya salah satu yang operasi yang gampang adalah konvolusi ya. Jadi you kembali lagi, you have to understand ya how to perform the convolution. Itu penting banget, believe me ya. Nah, ini konvolusi seperti ini. Ya, jadi kalau tadi point, kita sekarang area based processing. Ini ada kernel di sini ya. Entah 3x3, entah 5x5, 7x7, up to you. Kemudian ini Anda overlay ya di permukaan gambar, lalu Anda hitung konvolusinya. Nah, nilai konvolusinya itu menjadi center. Ya, Anda lihat ini adalah titik tengahnya ya. Ini senternya di sini kan. Ini dengan ini jadi nilai pixel yang baru. Hasil konvolusi. Nah, untuk dapatkan sebelahnya, Anda geser lagi kernel ke kanan ya, satu pixel, geser lagi 1 pixel dan seterusnya, sehingga akhirnya Anda mendapatkan semua titik dengan nilai yang baru lewat proses konvolusi. Nah, proses konvolusi sebenarnya mudah. Anda tinggal mengalihkan ya poin dengan poin ya di posisi yang sama, kayak ini nih misalnya. Ini Anda kalikan dengan ini. Ya, yang ini Anda kalikan dengan ini di bawahnya, terus yang ini Anda kalikan dengan ini. Jadi poin dikalikan dengan poin di posisi yang sama. Jadi akhirnya Anda akan punya sebuah matrik ya, sebuah array dari hasil perkalian. Namanya array of product. Ya, baru kemudian Anda summer dijumlahkan. Ya, jadi dari hasil perkalian semua Anda jumlahkan. Nah, jumlahnya kemudian Anda scaling. Ya, untuk memastikan dia bisa ditayangkan di sini. Karena nilainya biasanya menjadi besar, nah Anda mesti scaling supaya dia menjadi 0 sampai 255. Ya, itu kira-kira yang dilakukan dengan linear filtering. Nah, proses linear filtering, ya misalnya ini kita menggunakan box filter ya. Ini kalau Anda gambar bentuknya kotak nih ya. Ke arah X kotak, ke arah Y, ke arah X1, ke arah Y1. Jadi kalau Anda gambar dalam 2 dimensi, kelihatan gambarnya mungkin gambarnya dengan perspektif 3 dimensi ya, di mana row dan kolom itu menggambarkan X dan Y, kemudian nilai di sini itu adalah nilai Z-nya. Jadi kalau Anda draw, Anda sketch, maka jadilah sebuah kotak. Nah, kemudian Anda kalikan 1/9 di sini. Nah, makna 1/9 tentu saja ini artinya adalah averaging. Ya, setelah dikalikan 9 kali ya, 1, 2, 3, 9 dibagi 9. Oleh karena itu box filter sering disebut juga mean filter. Nah, prosesnya konvolusi gampang ya. Kalau ini Anda punya kernel yang ini ya, lalu Anda overlay ke images-nya, maka ini 0, 0, 0, 0 kecuali ini 90. 90 kali 1 dibagi 9, ketemunya 10 di sini. Ya. Lalu dengan cara yang sama Anda lakukan terus sampai selesai. Nah, proses konvolusi ini, ya, proses filtering ini menghasilkan gambar seperti ini. Ini inputnya, ya, very high contrast, karena ini foreground-nya 90, background-nya 0, hitam. Jadi very high contrast. Sangat tajam gambarnya. Tapi karena dikonvolusi dengan mean filter, Anda bisa melihat kontrasnya turun. Kontrasnya turun, bahkan cenderung gambarnya menjadi blur. Ya, Anda lihat di bagian pinggir 90 ya, itu ke 30 itu turun ya, secara gradual. Ini menggambarkan adanya blur ya. Kalau yang ini nggak ada blur nih, dari 90 turun jadi 0. Jadi kalau Anda gambar sketsnya gitu, fungsi intensitasnya dari 0 tiba-tiba naik jadi 90. Kalau ini enggak, ini dari 30 secara gradual dia naik ke 90. Nah, ini memberikan
persepsi bahwa gambar ini blur. Ya. Sehingga dengan sangat mudah Anda bisa melihat hasilnya akan menjadi sebuah gambar blur. Nah, low pass bisa Anda lakukan juga dengan Gaussian. Ya, Anda bisa generate Gaussian-nya menggunakan fungsi Gaussian, lalu Anda plot ya perhitungan Anda. Hasil perhitungan di sini di scaling menjadi 0 sampai 255. Baru Anda bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Anda lihat paling tengah tinggi ya 0,159, turun pinggir-pinggir ya. Nah, ini adalah Gaussian filtering. Sama efeknya menghasilkan blur image. Anda lihat ini original, ini akibat min filter tadi box. Nah, ini adalah akibat dari Gaussian dengan sigma sama dengan 1 ya. Ukuran kernelnya sama ya, 7x7 ya. Ini sigma itu adalah Anda lihat ya ada sigma di sini. Sigma itu akan menentukan kekuatan dari blur. Ya, sigmanya makin besar maka blurnya makin kuat. Anda lihat ini 1 relatif tidak terlalu blur, tapi ketika 3 dia menjadi sangat blur. Nah, ini ada high pass filter, kebalikan dari low pass. Kenapa dia dibilang high pass? Karena dia hanya melewatkan gambar-gambar dengan frekuensi tinggi. Kalau low pass, dia melewatkan gambar-gambar dengan frekuensi rendah. Nah, frekuensi tinggi itu adalah gambar-gambar yang variasi intensitasnya tajam dari satu titik ke titik yang lain. Nah, oleh karena itu dengan high pass filter, bagian ini yang dilewatkan, ya, namanya high pass. Jadi high frequency component itu dilewatkan. Bagian-bagian yang smooth, yang daerahnya flat, perubahannya kecil, kalau Anda kalikan dengan sharpening filter, dia akan menghasilkan 0. Anda lihat ini ya 1/9 kali ya hasilnya dapatnya 0 yang ini ya, karena dia di bagian ini. Anda lihat nih, ini relatif rata, smooth surface, maka dia 0. Tapi yang ini karena ada banyak perubahan intensitas di sini, hasilnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini kalau diproses dengan high pass, dia jadinya seperti ini. Ya, di samping itu ada juga median filter. Caranya sama, pakai kernel, tapi kernelnya diambil dari gambar itu sendiri, kemudian Anda lakukan semacam sorting ya, lalu ambil tengahnya, mediannya. Itu yang diambil untuk menggantikan nilai pixel di tengah ini ya. Ini Anda crop segini ya, 3x3 misalnya, lalu Anda sorting, lalu 99 ini Anda ganti dengan nilai 20 di sini ya. Nah, ini efektif untuk menghilangkan salt and pepper noise. Salt and pepper noise itu Anda cuma taruh random pixel yang nilainya 0 atau 255 secara acak ya. Anda ganti nilai pixel Anda dengan 0 dan 1 secara acak. Ya. Tapi dia efektif hilang kalau Anda menggunakan median filter. Ya, ini Anda lihat salt and pepper noise setelah dimasukin salt and pepper ya. Baru kemudian difilter dengan median ya, saya kira relatif bersih nih. Kalau dengan averaging dengan box filter, Anda bisa lihat masih ada efeknya ya. Fine. Oke, itu adalah median filter. Ini dengan frekuensi domain. Ya, mungkin ini tambahan ya, karena di materi saudara tidak muncul filtering di frekuensi domain. Padahal in most cases filtering itu lebih efektif dilakukan di frekuensi domain. Ini gambar kemudian di Fourier transformkan ke frekuensi domain menggunakan Fourier transform. Ini juga sama, ada Gaussian di Fourier transformkan, ya. Baru kemudian di dalam Fourier domain Anda tinggal mengalihkan, ya. Konvolusi itu sama dengan perkalian. Ya, perkaliannya bersifat kayak dot product gitu ya, bukan cross product. Jadi ini kali ini dapatnya ini. Once Anda sudah dapat hasil perkalian, ini konvolusi ya, Anda inverse jadinya ini. Hasilnya sama, smoothed picture juga, smoothed images juga. Ya, dan Anda bisa lihat tergantung besarnya
sigma pada Gaussian, ini akan blur juga ya. Makin besar sigmanya, ini makin blur. Ya, itu kemudian frekuensi domain. Nah, sekarang yang local feature ekstraksi. Itu ada namanya Canny Edge Detector. Langkahnya simple ya. Ini Anda bisa lihat, Canny Edge Detector is an edge detection operator that uses a multi-stage algorithm to detect a wide range of edges in images. Nah, dia sangat terkenal ya, John F. Canny ini, karena Canny Edge Detector ternyata salah satu yang menjadi leading edge detector algorithm ya. Nah, dibilang multi-state karena langkahnya banyak. Anda lihat ada noisy reduction, ada gradient, ada non-maksimum, ada double threshold, ada edge tracking. Nah, kalau noise reduction, ini Anda pakai Gaussian, ya Anda buang noise-nya. Gradient Anda kalikan dengan Sobel. Non-maximum suppression, itu kalau Anda punya, biasanya dari gradient ini, edges-nya itu masih besar, masih lebar. Belum thin, ya, belum tipis. Nah, oleh karena itu, Anda potong, ya, intersection, lalu Anda telusuri. Ya. Seperti Anda motong let's say kayak hotdog gitu, Anda potong, lalu kemudian irisan melintangnya, ya intersection-nya Anda telusuri. Ya, mana yang menghasilkan intensitas paling besar. Itu namanya non-maximum suppression. Ya, tapi tidak urung masih terjadi ya kita jadi di non maximum suppression itu membuat dia jadi thin, ya. Kemudian ini ada double threshold. Nah, double threshold itu sebenarnya menghasilkan sebuah ya tujuannya lebih kepada ini kadang-kadang non maximum suppression ini karena dari awalnya udah terputus-putus ya edges-nya, ini juga terputus-putus nih. Tapi bisa disambung mungkin dengan adanya double threshold. Ya. Ya, karena dengan double threshold itu kita membandingkan dengan dua, ada low sama high threshold, lalu kita tracking si edges-nya. Ya, dengan teknik hysteresis. Trackingnya tinggal lihat kalau pada saat dia masuk, dia adalah edges, ketika dia masuk ke dalam nilainya di bawah nilai high threshold, tetap itu kita keep sebagai edges. Ya, sampai kemudian mungkin dia naik lagi lebih besar dari high threshold. Kalau dia bukan edges, tapi kemudian dia naik melewati batas low threshold, maka tetap dia kita anggap bukan edges ya. Itu teknik dari double threshold. Ya, ini kemudian digabungkan dengan edge tracking, kita track ya. Sehingga kita mendapatkan sebuah gambar yang bagus. Mungkin sekedar memberikan atau mungkin nanti kita lanjutkan. Ini adalah edge detection. Yang ini adalah fitur ya. Detection ya. Tadi fiturnya edges. Tapi edges kan saya katakan di awal tadi dia tidak invariant terhadap geometric transformation, tidak invariant terhadap edges, dia tidak invariant terhadap geometrik, tapi dia mungkin cukup dia invariant terhadap photometric ya, terhadap brightness, karena kan cuma edges ya, jadi brightness nggak terlalu berpengaruh. Tapi yang krusial dia adalah tidak invariant terhadap geometric transformation. Artinya tidak invariant terhadap rotasi, scaling, translasi semacam itu. Nah, jadi kita ganti sekarang fitur kita menjadi corner. Nah, untuk image matching itu langkahnya ada 3. Yang pertama, Anda harus mendetek cornernya, mendetek interest point-nya. Nah, kita tetapkan pakai Harris corner. Nah, jadi Anda run ya Harris corner detector, dapat titik.
Dari titik kemudian Anda generate patches. Patches itu adalah small windows ya, di mana key point interest-nya itu menjadi center dari small windows-nya. Jadi once you got the key point, lalu Anda generate small window atau patches ya surrounding the key point. Semua titik yang dapat ini Anda buat small windows-nya. Baru kemudian Anda coba cari pasangannya di sebelah kanan. Nah, ini kalau Anda bisa lihat gambar kiri dan kanan itu beda ya. Yang ini mungkin lebih ke kiri, yang ini lebih ke kanan. Yang ini mungkin ada translasi sedikit ke atas. Ya, jangan-jangan ini juga tidak hanya translasi ke atas, dia juga mungkin ada sedikit rotasi. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan alignment yang tepat, we have to find berapa rotasi dan berapa translasi kalau mau di-align, mau disambungkan ya. Dalam konteks misalnya Anda membuat image matching ya, mungkin Anda bikin image panoramic images ya. Jadi langkah pertama fiturnya di-create. Dapat fitur, kemudian based on fitur Anda create small windows ya, yang disebut dengan patches. Nah, based on patches di kiri, Anda cari pasangannya yang berkorespondensi ya, itu di sebelah kanan. Nah, caranya ada macam-macam, ada yang pakai histogram. Karena sebenarnya Anda bikin small windows itu tidak lain Anda mengenerate yang namanya feature factor ya. Jadi kalau ada small window di sini, Anda sebenarnya mengenerate feature factor. Nah, based on feature factor, Anda bisa membuat histogram, Anda bisa menghitung sum of square difference-nya, Anda bisa menghitung yang namanya normalized cross correlation. Nah, kalau dia pakai histogram, Anda cari selisihnya, yang terkecil maka dia yang paling sama. Sum of square difference juga sama, namanya sum of square difference. Itu juga sama, yang terkecil adalah yang the most similar. Baru kemudian ada yang namanya normalized cross correlation. Karena di normalize, maka yang paling sama adalah yang nilai korelasinya paling tinggi ya. Biasanya 0,95, 0,96 itu bisa Anda dapat, tapi 1 biasanya jarang. Right, itulah proses image matching. Jadi find the key point, kemudian generate, kita menyebutnya mungkin image descriptor ya. Jadi small windows itu Anda cari deskriptornya. Mungkin biasanya berupa fitur vektor ya. Baru kemudian Anda cari mana yang matching ya. Cari corresponding small windows-nya di sebelah kanan. Nah, ini adalah bagaimana proses Anda mendetek Harris corner. Ya, ini Harris corner. Mula-mula Anda kalikan dengan Sobel, ya. Anda lihat ini Sobel untuk mendapatkan turunan pertama ya dari image. Ya, jadi IX ini adalah doi per doX, IY adalah doi per doY. Ini adalah Sobelnya ya, Sobel filternya. Kemudian ini ada kali Anda dapatkan IX kuadrat, ya IX kuadrat, IY kuadrat, IXY. Ya. IX kuadrat adalah IX kali IX, IY kuadrat adalah IY kali IY, IXY adalah IX kali IY. Baru Anda hitung sumnya, ya. Anda hitung sumnya, baru kemudian Anda dapatkan yang namanya matrik H, tensor ini ya. Dapat S1, SX2, XY, XY kuadrat ya. Nah, terakhir Anda cari respon map-nya, ya, R. Nah, once Anda dapat R, Anda bisa menentukan mana yang edges, mana yang bukan edges. Mungkin bisa kita lihat coba nanti ya. Nah, ini contoh yang saya kira tugas yang saya berikan ke mahasiswa di kelas saya untuk mencari mana yang match ya. Jadi mula-mula Anda generate interest point dengan Harris corner,
kemudian bikin deskriptornya. Dari deskriptor, kemudian Anda coba cari matching fiturnya. Ya. Nah, Anda boleh tes dengan BF Matcher dan FLAN. FLAN itu singkatan dari Fast Library Approximate Nearest Neighbor. Ya, Anda bisa cek FLAN bagaimana kerjanya. Ini kalau ini BF Matcher murni nearest neighbor ya. Ini betul-betul brute force. Every single fitur di sini Anda cari pasangannya di sebelah kanan. Ya, semua Anda visit mencari mana yang paling kecil ya distance-nya begitu. Nah, mungkin saya bisa sedikit mendemonstrasikan ya. Kita coba share screen, di mana saya bisa buka share screen saya. Oke, mungkin di sini. Coba kita share. Oke. Oke, kita coba lihat dari yang awal ya. Dari yang awal ini misalnya, ini apa? Ini Harris Corner ya. Harris Corner kalau bukan Harris Corner, edge detector. Ini Anda input gambar, ya gray image. Kemudian kalau Anda mau, Anda buang noise-nya. Tujuan buang noise itu untuk supaya boleh dibilang Anda jangan sampai misleading ya. Noise Anda anggap edges. Nah, kita buang noise-nya supaya nanti Anda tidak misleading dengan edges. Ya, biasanya kita pakai Gaussian kernel. Kemudian kalau kita hitung gradient, kita mungkin pakai yang namanya apa itu? Sobel ya. Anda lihat Sobel di sini. Ya, dari sini Anda punya IX dan IY. Nah, di sini Anda butuh nilai magnitude-nya dan nilai orientasinya ya, sudutnya. Baru Anda lakukan non-maximum suppression ya untuk mendapatkan thin edges ya. Baru kemudian setelah non-maximum Anda pakai double threshold ya. Ya. Nah, double threshold ini biasanya digabungkan dengan edge tracking ya, sehingga dari edge tracking kita bisa mendapatkan edges. Nah ini kalau kita run, Anda bisa lihat ini original, ya ini kemudian hasil Kenny-nya. Ya, kadang-kadang karena Kenny sangat bagus, kadang-kadang bisa digunakan untuk membantu mengukur objek ya, mengukur tapi non kontak. Ya kayak ini nih kotak ini. Kita pengen tahu berapa ukuran kotak ini. Kan kalau Anda bisa mendapatkan gambar garisnya, maka Anda bisa mengukur panjang lebarnya ini ya. Ini relatif bagus hasilnya, walaupun sebenarnya saya kepengen sekali menghilangkan bagian yang ini nih. Ini masih muncul di sini. Walaupun nggak penting ya. Ini adalah dari apa namanya Kenny edge detector. Nah, yang ini adalah Harris Corner. Anda boleh lihat ini linknya, ya. Ini link dari Harris Corner. Anda bisa main-main dengan Harris Corner. Ya, ini Harris Corner. Hasil akhirnya seperti ini. Every single corner bisa dia detect ya. Nah, Harris Corner itu dia menggunakan ini adalah adalah perubahan intensitas ya. Anda tinggal baca konsep Harris Corner. Ini perubahan intensitas. Kita pilih corner kenapa? Karena corner itu menghasilkan ya yang positif ya. Artinya perubahan yang besar ke semua arah ya. Ya, jadi kalau Anda punya small windows, Anda geser sebanyak U dan V, ya, lalu Anda hitung selisihnya, lalu dikalikan dengan W, ini akan menghasilkan yang selalu besar. Kalau dia corner, ke semua arah dia besar nilainya. Nah, EU, V ini disederhanakan menjadi ini dengan Deret Taylor ya, di mana M-nya adalah yang ini. Nah, untuk mencari R, tadi rumus kita adalah ini ya. R adalah determinan dari M dikurangi K dikali trace M ya, kuadrat. Nah,
Ini mudah nih, determinan M-nya Anda tinggal kira-kira adalah A ya kali B dikurang C kuadrat. A kali B dikurang C kuadrat. Kalau M itu adalah A ditambah B. Nah, bisa kita lihat, ini Anda lihat, M adalah AB. AB ini adalah A kali ini ya. Sorry, A adalah ini kali ini, B adalah ini kali ini, C-nya adalah ini kali ini kali ini. Anda bisa lihat. Ya, dapat ABC, cari determinannya. Determinannya ya AB dikurang C kuadrat itu sama dengan alpha lambda 1 kali lambda 2. Trace-nya adalah A ditambah B. Nah, dari sini Anda bisa menghitung berapa R dengan sangat mudah ya. Tinggal nanti lihat R-nya, kalau dia corner pasti dia positif karena besar. Nah, kalau di sini dia besar tapi dia negatif. Oleh karena itu R-nya juga negatif di sini. Nah, bagian yang flat itu R-nya 0. Nah, dengan patokan ini Anda bisa detect mana yang permukaan flat atau smooth, mana permukaan edges, mana permukaan yang betul-betul itu ada cornernya di sana. Ini permukaan flat ya, ini ada edges, tapi Anda lihat lebih kecil dari 0. Corner itu lebih besar dari 0. Jadi patokan kita kalau mencari corner, ambil R-nya yang positif ya. Nah, jadi Anda hitung R. Nah, ini langkahnya, Harris corner Anda lihat. Ya, ada color image, gray conversion. Anda kalau mau kasih Gaussian, kali dulu dengan Gaussian, baru Anda hitung spasial derivatifnya, hitung tensornya, baru hitung Harris response map-nya. Ini Harris response map-nya itu adalah R ya. Kemudian menggunakan R untuk mendetek mana edges dan mana corner. Ya. Nah, ini input gambarnya. Kemudian ini kita sudah rubah ke gray ya. Lalu kemudian ini menghitung spasial derivatif. Anda lihat, Anda kalikan dengan Sobel ya. Ini arah X, ini arah Y, Anda dapat IX dan IY. Kita pakai Sobel. Kemudian dari IX dan IY kita bikin tensornya. Tadi ada IX kuadrat, ada IY kuadrat, ada IXY. Nah, dari sini kita bisa menghitung yang namanya Harris response. Menggunakan rumus ini tadi ya, determinan A dikurang K dikali trace A kuadrat. K-nya Anda boleh pilih 0,04 sampai 0,06. Kalau mau tajam mungkin 0,04 ya. Tapi tampaknya di sini dia taruh 0,05. Atau Anda menggunakan summation juga boleh. Ya, yang tadi contohnya pakai summation. Menghitung SX dan SYY dan SXY. Ini adalah summation. Prosesnya Anda tinggal menggunakan small window lalu Anda geser-geser. Dapat penjumlahan ya. Ini adalah pakai small windows ya. Mana tadi? Ini pakai small ini adalah SXX dan SYY. Dan ya ini dan SXY ya. Nah, dapat lalu kemudian Anda hitung trace-nya. Ya, dia pakai K-nya 0,04. Nah, baru kemudian Anda finding edges dan corner dengan mendetek berapa nilai R-nya. Kalau lebih kecil dari 0, maka dia edges, lebih besar dia corner. Kalau dia permukaan smooth atau flat, itu 0. Udah Anda cari di sini dan Anda dapat. Ya, ini cornernya dapat, ini edges-nya dapat. Tapi kita concern dengan corner. Oleh karena itu, kita search ya, peak-nya ada di mana. Jadi kita ambil, Anda lihat corner peak, ya, dari Harris response tadi, R, lalu kita plot. Maka kita dapatlah titik-titik yang kita sebut dengan interest point. Ya, ini adalah interest point. Nah, once we got the interest point, kita bikin yang namanya fitur descriptor, yaitu membuat small window di sini ya. Buat small windows. Nah, dari small windows kita punya yang namanya local feature descriptor. Nah, proses matching nanti menggunakan local feature descriptor. Mungkin pakai histogram intersection, mungkin pakai SSD,
mungkin pakai normalized cross correlation. Tapi Anda boleh coba main-main dengan punyanya OpenCV, namanya CV2 BF Matcher dan CV2 Flan CV2 Flan Matcher ya. Nah, silakan Anda manfaatkan itu. Alright. Nah, kemudian harapan kita tentu saja seperti tadi saya katakan, Anda bisa sampai dalam posisi seperti ini ya. Jadi first Anda cari dengan Harris Corner, kemudian Anda generate small window ya untuk mendapatkan local feature. Nah, dari situ baru Anda bisa lakukan yang namanya matching. Ya, Anda lihat ini feature matching dari images. Nah, tapi bisa aja ada false match ya. Ada false match karena ambigunya tinggi kan ini. Nah, oleh karena itu biasanya setelah dilakukan ini dilakukan filtering. Dilakukan filtering kira-kira ada berapa yang betul-betul the true match ya. Ada yang false positive match, ada yang true positive match. Ya, yang kita butuhkan adalah the true positive match. Nah, once kita punya the true positive match, ya kita ambil 4. Kita ambil 4 titik ya. 4 titiknya kemudian kita bisa mengenerate ransak ya. Atau menghitung homografi. Nah, homografi nanti menghasilkan output berupa berapa rotasi dan berapa translasi dari gambar yang kedua. Ya, ini kan beda nih Anda lihat. Ini ada rotasi, ada translasi. Nah, kalau Anda pengen melakukan bukan fitur matching ya, tapi image matching, dicocokkan gitu, bukan hanya matching ya, mungkin lebih tepatnya ketika Anda kepingin melakukan image alignment ya, terutama ketika membuat sebuah panoramic images. Sorry Pak, ini layarnya masih di browser ya? Memang masih benar itu? Atau udah open PPT lagi? Okay. Ya. Yes. Sorry. Yes. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you untuk masukannya. Sorry. Ya. Thank you, Jonathan. Ya, jadi ini adalah dicari dengan Harris Corner. Kemudian dari Harris Corner kita bangun yang namanya fitur descriptor atau juga disebut dengan local features. Local features descriptor. Lalu kemudian Anda cari pasangannya di sini, ya ini kira-kira cocok dengan yang di mana di sini. Nah, dicari corresponding patches-nya. Nah, saya katakan kemungkinan terjadi true match dengan true positive match dengan false positive match. True positive match dia betul-betul pasangan yang benar. Kalau false positive itu dikira pasangannya padahal bukan pasangannya gitu. Nah, Anda dengan filtering Anda bisa mencari mana yang true positif, mana yang false positif. Kira-kira demikian. Alright, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Ya, jadi bahan ujian saudara, setahu saya itu mulai dari ya introduction kan itu cuma deskriptif ya, hanya informasi. Tapi mungkin mulai dari pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, itu semuanya harus Anda baca dengan betul, pahami konsepnya. Mungkin yang di-highlight itu di sana ada contrast enhancement ya. Di pertemuan 2, 3. Di pertemuan 2 itu contrast enhancement. Contrast enhancement-nya itu pakai transformasi. Ya, mungkin linear transformation ya, atau menggunakan CDF ya sebagai fungsi transformasinya. CDF itu adalah cumulative distribution function yang di-generate lewat frekuensi dari histogram ya. Dijumlahkan sehingga Anda punya CDF. CDF dikalikan frekuensinya, kemudian Anda akan mendapatkan
nilai pixel yang baru. Mendapatkan jumlah yang baru dari setiap nilai pixel. Sehingga yang tadinya histogramnya mungkin lebih banyak ke kiri atau lebih banyak ke kanan, dia dibuat lebih equalized, lebih merata. Itu pertemuan 1 ya. Pertemuan 2 itu highlight-nya pada contrast enhancement. Pertemuan 2 itu lebih kepada filtering. Ya, lebih pada filtering. Jadi you have to, seperti yang as I said ya, you have to make sure yourself Anda mengerti bagaimana operasi filtering dengan konvolusi. Itu pertemuan 3 ya. Pertemuan 4 karena topiknya adalah age detection, maka yang jadi primadona adalah Kenny. So again, you have to make sure yourself understand how to implement Kenny age detection. Baru kemudian ada proses fitur dan image matching. Fiturnya karena kita cari yang invariant terhadap geometrik, maka corner adalah pilihan kita. Nah, corner yang populer adalah algoritma dari Harris ya, Harris corner algorithm. Baru kemudian Anda lakukan matching. Ya, CV2 tadi menawarkan ada BF matcher dan flan matcher ya di sini. Ada flan matcher. Jadi yes, itu yang saya kira bisa muncul di ujian-ujian Anda besok ya, di mana? Di computer vision untuk UTS ya. Ya, mudah-mudahan Anda lucky apa-apa yang saya bicarakan hari ini itu kalau Anda ikuti dengan benar, dengan sangat komprehensif, ya saya merasa Anda akan bisa melewati midterm Anda dengan sangat baik ya. I hope so. So any questions sampai di sini? Please ask if you have any question. Oh, ada pertanyaan dari Fernando. Fernando ini mestinya nggak boleh tanya lagi nih. Ya, ujiannya tentu saja Anda di sana tentu saja, kok saya jadi sok tahu ya. Setahu saya sih semuanya itu orientasinya harus didemonstrasikan ya. Demonstrasinya pakai Python. Syukur-syukur itu kalau nggak salah dimintanya Python notebook gitu. Ya, jadi Anda mesti bisa membuat dalam Python notebook ya. Supaya mungkin dosen yang meriksanya lebih cepat, lebih mudah ya. Karena tinggal klik-klik ya untuk bisa merun atau menguji program Anda begitu. Kemudian ya in some cases mungkin ada statement yang mengatakan you may use library ya provided by OpenCV misalnya seperti itu. Tapi tentu saja Anda perlu lihat di situ ada nggak statement itu ya. Kalau nggak ada mungkin kalau Anda mengerjakan dengan let's say betul-betul dari scratch ya will be very much appreciated ya Fernando ya. If you make the program ya itu from the scratch ya, this will be very much appreciated ya. You can get the credit for this ya. Begitu Fernando ya. Oke, yang lain gimana? Mau tanya nggak yang lain? Sir, I want to ask some questions, sir. Oke, Jonathan, what is your question? Iya, jadi sir, kalau dosen dari kelas saya itu dia lebih teori oriented sir biasanya. Jadi dia itu sukanya kalau kita harus kasih penjelasannya. Siapa Jonathan? Pak Iman, Pak. Sama kayak sama tadi. Ya, tadi ya. Iya, kita dosennya itu very theory oriented, sir. Jadi menurut dari Pak Dias, kalau misalnya nanti kita ujian, kita harus jelasin teorinya sampai sedalam apa ya kira-kira? Apakah itu? Ya sejauh yang Anda lihat di dalam CO ya. Sebatas CO gitu. Saya kalau di kelas ya memberikan sebatas CO ya. Even kadang lebih ya, tapi
tetaplah aspek praktikalnya saya tunjukkan juga gitu. Oke, sir. Ya, jadi you know, I can't say anything about this ya, karena itu tiap-tiap dosen mungkin punya preferensi ketika dia mengajar. Saya nggak bisa ngasih komen apa-apa, Jonathan ya. Oke. Tapi kalau Anda hadir hari ini, lalu kemudian Anda mencoba untuk secara turaf begitu ya, mengikuti apa yang saya ceritakan, mudah-mudahan Anda nggak ketemu masalah ya. Kira-kira begitu, Jonathan ya. Sip. Thank you, sir. Thank you, sir. Oke. Yang lain mungkin mau bertanya lagi? Yang lain silakan mau bertanya. Tadi banyak tuh saya lihat yang hadir. Sir, saya mau nanya, Sir. Ini Muhammad Farel ya. Apa pertanyaannya Muhammad Farel? Iya, Sir. Saya mau nanya, berarti kalau Harris Corner ini termasuk ke dalam kategori fitur descriptor ya? No. Harris Corner itu baru dapat key point-nya. Oh, untuk key point doang ya. Berarti untuk Anda fitur saya perlihatkan, descriptornya, output dari key corner itu dapat key point. Kita menyebutnya key point of interest ya, atau point of interest. Nah, dari key point itu baru Anda generate yang namanya small patches, ada small windows di situ ya. Iya, Nah, benar. small windows itulah yang menghasilkan local feature descriptor. Oh, oke, baik. Nah, baru Anda boleh mencari pasangannya di gambar yang kedua. Berdasarkan tadi ya, small windows yang ada ya, patches yang ada, itu Anda cari pasangannya, corresponding patches-nya di gambar sebelah kanannya. Gitu. Oh, oke, Sir. Begitu ya? Iya, Anda baik, paham Sir. maksud saya, Farel? Paham, Sir. Paham. Jadi langkahnya ada 3. Pertama, cari key point of interest, pakai Harris Corner. Once Anda punya Harris Corner, Anda generate local feature-nya, ya, itu bikin small windows. Nah, dari small windows baru Anda lakukan matching dengan histogram intersection, dengan sum square difference, dengan normalized correlation, something like that kira-kira. Oke, Sir. Ini sebenarnya nggak langsung saya bisa dapat match-nya. Ini di sini ada small window kecil-kecil ya yang nggak tergambar ya. Baru Anda bisa cari pasangannya di sebelah kanan. Kira-kira begitu ya, Farel ya? Oke, Sir. Baik, Sir. Makasih infonya, Sir. Oke, yang lain mungkin mau bertanya lagi, silakan. You are very welcome. Oke. Sir, mau nanya, buat nanti ujiannya tuh bakal full hands-on di Python notebook atau ada teori-teori juga ya? Sebenarnya ketika Anda mengerjakan sebuah algoritma, di dalamnya kan sudah mengandung teori ya. Jadi namanya ujian 1 minggu, itu sifat ujiannya sebenarnya project ya. Bukan pertanyaan, terangkan, jelaskan, itu nggak ada kayak gitu-gituan. Oke. Itu nggak perlu 1 minggu kalau kayak gitu itu. Karena beberapa ada yang kayak gitu. Kelamaan. Jadi sifatnya lebih kepada take home test yang isinya kayak semacam small project, kayak begitulah kira-kira. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Ada? Ini ada pertanyaan dari Indah ya, Sir. Dari siapa? Dari Indah. Untuk edge detection, apakah lebih efisien menggunakan Robert? Indahnya mana di sini? Kenapa bukan Indah yang nanya saya? Itu ada di chat. Di chat. Kenapa nih Indah nggak tanya saya? Indah Putri Budiman ya? Iya. Kenapa nggak tanya langsung? Coba tanya langsung Indah. Kenapa mesti lewat Matthew? Saya ketik di chat, Sir, soalnya tadi. Ya. Oke, saya mau baca. It doesn't matter Anda mau pakai Robert atau pakai Sobel, tapi rule of thumb mengatakan Sobel bisa lebih baik daripada Robert ya. Karena in most
in many literatures kita melihat yang namanya spatial derivatif itu orang menggunakan Sobel, ya. Lebih efektif ya. Begitu jawabannya ya, Indah ya. So don't try to use robot. Ya. Instead use Sobel operator. Oke? Oke, Sir. Oke, Soalnya yang lain? di kelas saya menjelaskan dua-duanya gitu. Jadi mau tahu aja. Buat apa kalau bisa pakai Sobel lebih bagus, ngapain jelaskan dua-duanya? Anda buang-buang waktu dong. Tapi kalau Anda mau sekedar eksperimen, silakan aja, nggak apa-apa. Just for your knowledge ya, just for your experience, Anda mau main-main juga silakan aja. Tapi my suggestion is ya, use Sobel operator. Tapi Anda mau main-main, it's up to you. Oke. Alright, Indah, ada lagi Indah? Silakan mau bertanya yang lain. Tadi Keja udah keburu pulang tuh Keja. Mungkin saya pengen tanya ke kalau Chris Morgan Sintaro, ada pertanyaan Chris? Ya, ya Pak. Ada pertanyaan nggak? Sementara masih nggak ada sih, masih ngerti. Oke, good kalau gitu. Kemudian Michael Febriantolu, Michael ada pertanyaan Michael? Michael. Belum ada Pak. Belum ada. Ya dosen senang loh kalau mahasiswa nggak bertanya gitu ya. Nah nggak bertanya itu kan ada dua kemungkinan, sudah ngerti atau memang betul-betul masih confused, masih bingung ya. Oke, ya saya kira kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Matthew. What do you think, Matthew? Oke, kalau udah cukup, nggak apa-apa sih, Sir. Paling kita sekarang dokumentasi dulu lah ya, rame-rame. Oh gitu? Iya. Boleh, boleh. Buat keperluan ini, ayo teman-teman, kita on-cam dulu. Ini screen-nya saya tutup dulu ya. Oke, boleh, Sir. Thank you. Kita tunggu dulu ya. Nanti Rainab tolong ambil alih. Ayo teman-teman boleh di open cam dulu. Oke. Aduh, rumah Anda bagus sekali itu ya. Backdrop-nya keren itu di belakang itu. Background Pak, iya. Oke. Oke, yang mana? Apakah ada yang masih mau open cam teman-teman? Ayo, tuh tadi ada Indah, ada siapa lagi tuh? Keja udah kabur tuh. Fernando udah kabur kali itu. Ada Andi. Andi boleh ya. Malah ada yang bilang, sorry kamera saya ada masalah. Itu klasik tuh. Mahasiswa selalu begitu, Pak. Maaf Pak, mic saya masalah. Pak, maaf Pak, kamera saya masalah. Oh, itu klasik tuh, udah nggak laku buat saya tuh. Oke. Oke, udah. Karena udah nggak ada yang mau open cam lagi, aku kasih aba-aba dari 1 ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Sekian Pak, terima kasih. Oke, thank you. Ya, goodbye everyone ya. Ya, terima kasih Pak. I wish you very best of luck ya di ujian Anda ya. Maaf Pak. Mudah-mudahan semua sukses ya. Oke, thank you. Goodbye for now. Bye-bye. Teman-teman maaf. Tolong diisi absen akhirnya ya. Iya, bentar ya, linknya akan di copy ke kolom chat. Tapi thank you semua yang udah datang hari ini. Makasih juga Pak Dia. Jadi cabut. Boleh diisi teman-teman buat link absensinya. Tetap record ya.
Ya teman-teman kalau sudah diisi boleh live ya.